Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan jalan semua. Jumpa lagi kita di channel saya Pejalan Bijak. Kali ini kita punya program baru, namanya Kitab Petualang. Nah, apa sih Kitab Petualang itu? Nah, jadi Kitab Petualang itu adalah membahas informasi menarik tentang sejarah, istilah, adat istiadat, kuliner, dan bisa jadi kita ngebahas tentang UMKM yang ada di Indonesia. Nah, episode perdana kali ini saya akan membawakan sebuah tema, kenapa Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Pejalan Bijak dulu ya. Oke, ini dia ulasan videonya. Nah, sebelum masuk membahas tentang kenapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah, tentunya kita harus melihat ke belakang dulu ya, sejarahnya seperti apa sih di Aceh tersebut. Nah, sebenarnya Aceh itu kan kita udah tahu banget bahwa di sana itu kawan-kawan kita yang ada di sana itu menerapkan hukum dan syariat Islam yang cukup kuat gitu ya. Saya religi di Aceh itu sangat kental sekali dengan peradaban Islam ya. Sebenarnya jauh sebelum adanya republik ini, Aceh itu adalah pintu gerbangnya masuknya agama Islam. Jadi menurut catatan-catatan dari Cina itu menyebutkan bahwa pada tahun 840 sampai dengan 1292 Masehi itu sudah ada peradaban Islam di sana. Namanya itu adalah Kerajaan Perlak. Nah, jadi kalau kita tengok jauh ke belakang, jadi sebenarnya itu peradaban Islam itu sudah bersinggungan dengan Nusantara sudah sangat lama sekali ya, dari tahun 840-an Masehi itu. Nah, di situ kita ketahui bahwa Kerajaan Perlak itu menjadi sangat kuat dan besar. Nah, kenapa Kerajaan Perlak ini bisa besar? Itu karena di sana waktu itu jalur perdagangan rempah itu mulai dari rempah Nusantara itu dimulai dari Aceh. Khususnya itu Kerajaan Perlak. Nah, disitulah pedagang-pedagang, saudagar-saudagar dari Arab, dari Persia, Cina, Gujarat itu berlabuh di Aceh. Nah, dari situlah kemudian peradaban Islam ini mulai tumbuh gitu ya. Jadi masyarakatnya itu mulai bisa menerima keberadaan Islam di situ. Nah, kemudian berkembang lagi. Ada yang namanya itu Kerajaan Samudra Pasai. Jadi Samudra Pasai itu sebenarnya kerajaan merger antara Kerajaan Perlak dan Kerajaan Pasai di Aceh. Nah, itu tahun 1267 Masehi. Nah, ini menurut informasi catatan dari pengembara asal Maroko, Ibnu Battuta, itu mencatat pada tahun 1346 Masehi itu sudah ada peradaban dan perkampungan Muslim di Aceh. Nah, dia mencatat dalam catatan perjalanan dia itu waktu dia singgah dari negeri Cina. Dia melihat banyak kapal-kapal besar berlabuh di Cina. Waktu itu dia membawa barang dagangan berupa rempah-rempah, dan kemudian dia mengetahui bahwa kapal-kapal besar itu berasal dari Aceh. Nah, kemudian catatan tentang Samudra Pasai ini juga menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara. Karena kita tahu pada masa jayanya ini Samudra Pasai itu bandar-bandar pelabuhan di Aceh sana itu menjadi sangat penting dan krusial. Jadi banyak saudagar-saudagar yang melakukan perniagaan dengan
dengan kerajaan Samudra Pasai. Dan komoditasnya waktu itu ya memang gak jauh-jauh dari rempah-rempah, karena kita tahu bahwa rempah-rempah itu rempah-rempah berkualitas itu datangnya asalnya itu ada di Nusantara ini, dan pintu gerbangnya itu adalah kerajaan Samudra Pasai. Nah, lama-kelamaan Samudra Pasai ini agak mengalami kemunduran gitu ya, surut-surut. Nah, akhirnya dia takluk dengan kerajaan Majapahit. Tapi sebenarnya peradaban Islam di sana itu sudah cukup mengakar dan kuat jauh sebelum dia runtuh gitu kan tadi ya. Jadi dalam catatannya Hamka itu menyebutkan bahwa peradaban Islam itu sudah masuk ke Aceh itu sejaman dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi ya, tapi pada tahun sekitar 625 atau sekitar 15 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW itu sudah ada perkampungan Arab, khususnya Muslim ya, yang ada di semenanjung Aceh sana, di pesisir-pesisir pantai Aceh itu sudah ada perkampungan, ada sekolahnya, udah ada masjidnya pun sudah ada, udah lengkap. Jadi ini salah satu teori berkembangnya Islam di Nusantara ya. Jadi versi ini disebutnya versi Mekah, berbeda dengan versi Gujarat yang diperkenalkan oleh sejarawan Belanda Snoek van Horgunje itu, bahwa dia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13 melalui pedagang-pedagang Gujarat. Nah, ini bertolak belakang dengan versinya Hamka, dan Hamka pun dia melakukan penelitian berdasarkan catatan-catatan sejarah yang berasal dari barat juga. Peter Bellwood dari Australia itu mencatat bahwa sudah ada memang sekitar tahun 625 itu sudah ada perkampungan Muslim di Aceh. Nah, makanya Islam di Aceh itu tumbuh dengan pesat dan kuat. Nah, dari sana kita bisa mengambil kesimpulan, nih kenapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, ini ada 5 faktor nih yang paling kuat nih alasannya. Jadi pertama itu Aceh itu adalah daerah perdana masuknya agama Islam ke Nusantara ya, Nusantara. Tepatnya di kawasan pantai di timur Aceh. Perla, Pasai. Nah, disitulah Islam berkembang dengan pesat. Dan kita tahu juga banyak ulama-ulama dari Samudra Pasai ini melakukan dakwahnya sampai ke Filipina. Gitu, Filipina, dan kita tahu juga ada yang sampai ke Pulau Jawa yang kita kenal dengan Wali Songo. Nah, Wali Songo tuh asalnya itu dari Aceh. Kita tahu itu ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Syarif Hidayatullah. Yaitu adalah orang-orang dari Aceh. Kemudian daerah Aceh ini juga menjadi kiblatnya ilmu pengetahuan di Nusantara. Jadi di sana tuh ada namanya tuh universitas, namanya Universitas Baitur Rahman. Itu universitas yang kala itu udah lengkap fasilitasnya gitu ya. Jadi para siswanya itu menuntut ilmu di Aceh itu datang dari penjuru belahan bumi ini. Ada yang dari Turki, Palestina, India, Bangladesh, Patani, di Thailand tuh Patani, Mindanao, Malaya, Brunei Darussalam, dan Makassar. Nah, kemudian ketiga, ini kerajaan Aceh ini mendapatkan pengakuan dari Syarif Makkah atas nama Khalifah Islam di Turki. Nah, jadi perwakilan kekhalifahan Islam di Turki. Jadi disebutkan bahwa kerajaan Aceh itu adalah pelindung kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang ada di Nusantara. Karena itulah seluruh sultan-sultan yang ada di Nusantara itu mengakui Sultan Aceh sebagai payung mereka dalam menjalankan tugas kerajaan. Kemudian ini yang keempat, daerah Aceh itu adalah tempat singgahnya calon haji
atau yang pulang haji di seluruh Nusantara. Jadi waktu dulu itu umat Islam yang hendak menunaikan ibadah haji itu transit di Aceh. Nah, disitulah mereka menunggu masa keberangkatan dan kepulangan mereka ke tempat masing-masing. Nah, makanya di situ sangat kental sekali religinya, karena kan kita tahu kalau orang yang hendak naik haji itu kan pasti banyak melakukan ibadah-ibadah yang menunjang untuk melakukan haji tadi ya. Nah, di sanalah mereka berkumpul transit menunggu hingga kapal memberangkatkan atau mengembalikan mereka pulang ke daerah masing-masing. Nah, kampung-kampung itu yang tempat menjadi persinggahan para jamaah haji itu menjadi kampung-kampung yang besar. Jadi jadilah mereka meninggali rumah-rumah untuk tempat singgah mereka. Itu disebutnya serambu, serambi apa serambu gitu ya dalam bahasa Acehnya. Kemudian yang kelima terakhir itu adalah banyaknya persamaan antara Aceh dan Mekah kala itu. Jadi kita tahu Makkah dan Islam di Nusantara ini bermazhab Syafi'i. Maka itu tadi saya jelaskan bahwa teori Gujarat itu berbeda dengan teori dari Makkah, karena kalau orang Gujarat itu mazhabnya Hanafi, sedangkan yang ada di kita sampai saat ini adalah Syafi'i. Makanya itu lebih dekat unsur kedekatannya, sejarahnya dan budayanya. Nah, disitulah seluruh penduduk Makkah yang beragama Islam dan seluruh penduduk Islam pun seluruh penduduk di Aceh pun juga beragama Islam. Nah, orang Aceh otomatis itu melakukan budaya dan peradaban Islamnya secara menyeluruh gitu ya. Tidak ada campur aduk antara adat istiadat dengan ajaran Islam. Negeri Aceh ini pada abad ke-15 Masehi itu pernah mendapatkan gelar yang sangat terhormat dari umat Islam di Nusantara. Negeri ini dijuluki sebagai Serambi Mekah, sebuah gelar yang penuh nuansa keagamaan, keimanan, dan ketakwaan. Nah, itulah tadi alasan-alasan kenapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah. Nah, ini kita tahu bahwa Aceh itu mendapatkan hak istimewa. Jadi kita tahu kan berdasarkan peraturan pemerintah tahun 49 tanggal 26 Desember itu Aceh ini menjadi provinsi pertama. Nah, ini provinsi pertama yang ada di Indonesia itu adalah Aceh. Nah, dan berstatus istimewa karena diberikan hak otonomi seluas-luasnya. Dan rakyatnya dapat menjalankan syariat Islam secara luas hingga kini. Nah, itulah landasan kenapa Aceh itu disebut sebagai Serambi Mekah. Baik sahabat, kawan jalan semua, simak terus acara Kita Petualang ini karena acara ini akan memberikan informasi dan wawasan baru untuk kawan jalan semua. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.